apakah di dalam Kristen ketika kita terima Yesus, dengan sendirinya pasti 100% kita masuk ke dalam surga. Oke. Nah, ini yang pemahaman yang sebenarnya harus dipahami dengan hati-hati. Kenapa? Karena ada banyak orang berpikir bahwa ketika saya percaya Yesus, saya pasti selamat. Itu kita dapat tiketnya. Tetapi tiket ini harus dijaga dengan baik. Bukan. Harus dijaga dengan baik. Harus dijaga. Kita nonton bioskop, kita udah beli tiketnya. Tiketnya hilang, pas mau masuk ke dalam studionya, tentunya akan dilarang kan? Kenapa kita harus jaga tiket? Makanya bicara tentang ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita dalam Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah menerima tiketnya. Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Makanya kalau kita bilang, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya hidup dalam ketaatan. Karena dengan takut dan apa tadi pendeta? Takut dan gentar. Artinya kita mau bikin dosa, kita mau bikin kesalahan, kita akan takut untuk lakukan itu. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita keselamatan yang tadinya sudah kita terima bisa hilang dalam kehidupan setiap kita. Jadi begini, memang kita sudah dapat tiketnya, artinya untuk masuk ke surga. Tetapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Ada banyak orang suka salah pemahaman begini, enak jadi Kristen, bisa hidup seenaknya, bisa pasti masuk surga. No, keselamatan kalau kita tidak jaga dengan baik, tiket kalau kita tidak jaga dengan baik, ketika itu hilang, maka keselamatan kita juga hilang. Makanya saya suka analogikan ke jemaat begini, keselamatan yang Tuhan sudah sediakan itu ibarat tali yang Tuhan turunkan dari surga bagi setiap kita. Itu akan ada untuk selamanya. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan. Tetapi tugas kita mengerjakan keselamatan dengan apa? Berpegang teguh pada keselamatan itu. Supaya ketika pengangkatan itu terjadi, kita ikut terangkat. Kalau kita hidup seenaknya, hidup dalam dosa, Matius 7, 21-23 bilang begini, ada banyak orang pada hari terakhir akan berkata, Tuhan, bukankah kami sudah berbuat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah berdoa? Bukankah kami sudah melakukan mujizat bahkan? Kurang Kristen apa itu? Tapi kalau dia hidup seenaknya, dia hidup dalam dosa, Tuhan akan bilang apa? Enyalah kamu sekalian, para pembuat. Ingat, pembuat itu artinya apa? Orang yang bikin dosa. Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Itu aku tahu. Yes. Jadi sekali lagi bahwa sorga Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Makanya dalam kekristenan, sorga sudah sebuah kepastian, tetapi harus dijaga dengan baik, supaya kapanpun waktu Tuhan, baik secara personal maupun secara umum, kita akan akhirnya masuk dalam kerajaan sorga yang sudah Tuhan sediakan. Shalom umat Tuhan, 5 hari yang lalu saya mendapatkan kiriman video podcast dari Bang Denny Sumargo, bintang tamunya adalah Ustadz Felix Xiao, dan dari Kristen adalah Pendeta Marcel. Ada satu pertanyaan yang bagus dari Bang Densu kepada Pendeta Marcel, yakni di dalam Kristen, apakah keselamatan itu bisa hilang? Maka jawaban dari Pendeta Marcel adalah keselamatan itu bisa hilang. Dia memakai Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 untuk mengcounter apa yang dia itu sampaikan. Di situ firman Tuhan berkata, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Menurut Pendeta Marcel, orang Kristen harus mengerjakan keselamatannya supaya bisa diselamatkan atau masuk surga. Dia memberikan contoh tentang tiket, kemudian juga dia memberikan contoh tentang tali yang sudah diberikan, bagaimana kita bisa naik sampai ke atas dengan caranya kita menggenggam tali itu sehingga saya dan saudara atau orang Kristen itu bisa sampai kepada Allah. Nah, menurut saya ini salah satu argumentasi ataupun juga penjelasan dari Pendeta Marcel yang tidak cocok dengan apa yang Alkitab itu catat. Ya, minta maaf sekalipun dia adalah pendeta, tapi mungkin dia menganut paham yang namanya Armenianisme, yakni keselamatan itu bisa hilang. Di dalam paham Armenian, perbuatan baik barulah iman. Tetapi menurut Alkitab, iman dulu baru perbuatan baik. Nah, saya akan mengcounter apa yang disampaikan oleh Pendeta Marcel ini dengan 3 poin. Yang pertama adalah keselamatan tidak bisa hilang. Karena kalau keselamatan itu hilang, maka itu akan bertentangan dengan sifat dan karakter dari Allah. Salah satu sifat dan karakter dari Allah adalah kedaulatan. Charles Sproul yang berkata kalau Allah tidak punya kedaulatan, maka dia bukanlah Allah. Dia adalah Allah karena dia punya kedaulatan. Ini menarik sekali karena ada banyak orang-orang Kristen yang menganggap bahwa dengan perbuatan baik, maka mereka akan diselamatkan. Tidak heran, masih banyak orang-orang Kristen pun juga yang selalu giat
mengerjakan hal-hal yang bersifat amal kepada Tuhan. Contohnya adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang yang tidak pernah ke gereja, tetapi mereka menyumbang, membantu pekerjaan Tuhan. Mereka berpikir bahwa dengan amal perbuatan baik mereka, mereka akan diselamatkan. Tidak. Di dalam kekristenan, ya, manusia itu bisa diselamatkan karena mutlak kedaulatan daripada Allah. Nah, bagi paham fatalisme ini sesuatu yang tidak logika. Karena Allah memakai kedaulatannya hanya memilih sebagian orang atau sebagian manusia untuk diselamatkan. Tetapi apa yang saya dan saudara dengar, Allah berdaulat memilih orang yang diselamatkan. Itu karena Allah sudah tahu bahwa orang itu pasti akan diselamatkan. Allah tidak pernah salah memilih. Dia adalah Allah yang bekerja dengan kedaulatannya, sehingga ketika dia memilih seseorang, orang itu sekalipun dia berdosa, ya, tetapi dosa yang dilakukan oleh orang pilihan adalah tidak bersifat total dan final. Contohnya adalah kisah tentang Yudas dan Simon Petrus. Yudas ketika menjual Yesus, dia sangat-sangat menyesali perbuatannya. Akhirnya dia mengambil jalan pintas dan dia menggantung diri, dia mati dalam keadaan yang hina. Pertanyaannya, kenapa kalau Yudas itu bukan orang pilihan, dia masuk dalam salah satu murid daripada Tuhan Yesus Kristus? Jawabannya adalah, sekalipun dia adalah murid daripada Tuhan Yesus Kristus, tapi dia bukan orang pilihan Allah. Karena dia tidak percaya kepada Yesus. Alkitab mencatat bahwa ketika Yudas sampai menjual Tuhan Yesus Kristus, itu bukan karena dalam sekejap dia jatuh dalam dosa. Tidak. Tetapi memang iblis itu tinggal di dalam hati dia, di dalam hidup dia. Sehingga terus membujuk dia untuk melakukan dosa. Contohnya adalah dia selalu mencuri kas yang menjadi pegangan dia karena dia percaya menjadi seorang bendahara dari 12 murid itu. Alkitab berkata, ketika perempuan berdosa meminyaki Tuhan Yesus Kristus dengan minyak yang mahal, dia protes, kenapa itu minyak tidak dijual untuk diberikan kepada orang miskin? Sesungguhnya bukan karena dia mau jual untuk diberikan kepada orang miskin, tetapi memang dia ingin mendapatkan uang itu atau mencuri uang tersebut. Dan Alkitab berkata, iblis menggocok dia terus. Akhirnya dia dibujuk berjumpa dengan imam-imam kepala, tua-tua Yahudi. Dan dia menjual Yesus Kristus. Berbeda dengan Simon Petrus. Ketika Simon Petrus itu tergoncang imannya, maka dia menyangkal sampai 3 kali. Yang ketiga dia berkata, bahkan dia mengutuk dirinya, bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus Kristus. Tetapi yang terjadi adalah, ketika dia kembali melaut mencari ikan bersama dengan rekan-rekannya, Yesus datang berjumpa dengan mereka di tepi danau Galilea. Dan akhirnya Yesus menunjukkan siapa dirinya. Bahkan Yesus mengajak Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya Allah. Saudara perhatikan, di sini ada perbedaan bahwa orang pilihan Tuhan adalah orang yang Allah sudah berdaulat akan kehidupannya. Bahwa ketika dia sekali selamat, dia pasti akan selamat. Itulah yang menjadi pegangan kita. Karena kalau saya dan saudara punya keselamatan bisa hilang, maka sia-sialah apa yang menjadi kedaulatan dari Allah, yakni menggenggam saya dan saudara menjadi orang-orang yang sekali selamat tidak selamat. Karena ketika kita ada di tangan Bapa, ketika kita ada di dalam tangan Allah Tritunggal, maka kita tidak akan binasa, saudara-saudara. Sekali selamat, pasti selamat. Coba kita baca Yohanes pasal 10, ayat 28 sampai ayat 29. Saya baca untuk kita semua ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Ilustrasi yang bisa dipakai adalah seorang bapak berjalan dengan anaknya. Mereka dua saling berpegangan tangan. Pertanyaannya,
Ketika mereka berjalan dan saling berpegangan tangan, tangan siapa yang paling kuat? Ketika anaknya jatuh, tangan siapa yang paling kuat untuk menggenggam tangan anaknya dan anaknya diselamatkan? Jawabannya adalah tangan ayahnya. Coba ayahnya yang jatuh. Apakah anaknya itu bisa menggenggam tangan ayahnya dengan sekuat tenaga dan menyelamatkan ayahnya? Mustahil sekali. Sehingga keselamatan di dalam kekristenan itu tidak bisa hilang. Di dalam kekristenan, sekali selamat, tetap selamat. Terus, Pendeta Marcel memakai juga Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, coba kita lihat ayat 17 dan ayat 18. Karena ayat ini ada dalam satu susunan yang sama, sehingga kita tidak boleh hanya baca ayat itu, tapi kita baca ayat yang ada di bawahnya. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Perhatikan bahwa saya dan saudara ketika jadi orang percaya, maka saya dan saudara tidak akan pernah binasa. Karena kita masuk dalam kelompok orang pilihan Tuhan. Jadi sekali selamat, tetap selamat. Bagaimana dengan orang Kristen? Ya, tidak semua orang Kristen itu masuk surga. Kalau dia hanya Kristen KTP. Tetapi kalau dia Kristen sejati, Kristen pilihan Tuhan, dia akan selamat. Bagaimana dengan orang yang sudah meninggalkan kekristenan? Saya yakin 100% dia tidak akan pernah diselamatkan. Karena orang yang Kristen saja tetapi tidak percaya kepada Kristus, yang bukan menjadi kelompok pilihan Tuhan, dia tidak akan diselamatkan. Kemudian ayat yang kuat sekali berbicara saudara-saudara tentang keselamatan itu tidak bisa hilang, yakni Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya baca firman Tuhan ini untuk kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Perhatikan, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Coba saya sebelum baca ayat 5 kita lihat dulu 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan. Nyambung dengan Efesus 1 ayat yang keempat tadi. Dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Satu ayat lagi, 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih. Jadi siapa yang memilih kita? Allah Tritunggal yang memilih kita. Sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Cocokkan saudara-saudara? Kita lihat Efesus pasal yang pertama tadi ayatnya yang kelima lagi. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Dari sebelum segala sesuatu itu diciptakan ada, saya dan saudara telah ditentukan dari semula untuk menjadi kaum pilihannya Tuhan. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi jelas bahwa kedaulatan Allah itu tidak pernah salah. Allah adalah Allah yang hebat, yang luar biasa. Sehingga ketika Dia memilih seseorang yang menjadi orang pilihan, orang yang percaya, maka tidak akan pernah kehilangan keselamatannya. Itu yang pertama dari saya.
Yang kedua, menurut saya keselamatan itu tidak bisa hilang. Kenapa? Karena anugerah Tuhan itu lebih kuat dari dosa. Coba kita baca firman Tuhan, Roma pasal 5 ayat 8 sampai ayat 17. Saya langsung dari ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Keselamatan tidak akan pernah bisa hilang. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti akan diselamatkan. Keselamatan tidak bisa hilang, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegang dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, di ayat selanjutnya, bagaimana Kristus adalah Adam kedua yang hadir, yang tidak berdosa. Justru Dia hadir, Dia itu menebus kita dan mengampuni kita. Menjadikan kita orang-orang yang menjadi kaum pilihan Tuhan atau orang percaya. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi, perhatikan ayat yang ke-15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Anugerah lebih kuat daripada dosa. Sebab penghakiman atau satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi anugerah Tuhan lebih kuat dari dosa. Itu yang saya katakan tadi di poin yang pertama. Dosa masih bisa diperbuat atau orang pilihan masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi dosa yang mereka perbuat itu statusnya bukanlah total dan final. Tidak heran 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, kalau kita berdosa dan kita mengaku, maka Allah itu adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni, menyucikan kita. Itu bukan berarti saya dan saudara diizinkan atau diberikan hak legal saudara untuk berbuat dosa. Tidak. Sebab saya dan saudara ketika sudah menjadi orang pilihan Tuhan, saya percaya kita berdosa, tetapi dosa itu tidak akan membuat saya dan saudara kehilangan keselamatan. Karena ada dua jenis dosa. Dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut adalah orang yang keras hati, yang tidak mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Kalau itu dia lakukan, maka otomatis dia tidak akan pernah diselamatkan. Tetapi ketika saya dan saudara jadi orang pilihan Tuhan, kita masih bisa berdosa setiap hari dengan pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku. Tetapi dosa yang kita perbuat bukanlah dosa yang mendatangkan maut. Karena itu tidak bersifat final ataupun juga total. Yang ketiga saudara, menurut Alkitab keselamatan itu tidak bisa hilang. Sekali selamat, tetaplah selamat. Pendeta Marcel menggunakan Filipi pasal 2 ayat 12. Coba saya baca untuk kita semua. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat.
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Menarik sekali karena kata mengerjakan di dalam teks ini, saudara, menggunakan kata Yunani katergasomai. Katergasomai adalah menyelesaikan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, bukan menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi ayat ini bukan bermaksud untuk saya dan saudara mengerjakan keselamatan kita supaya selamat. Karena syarat dari keselamatan menurut Alkitab adalah bukan ketaatan, tetapi adalah penebusan Yesus Kristus. Karena penebusan Yesus Kristus, maka saya dan saudara bisa bekerja untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Coba kita lihat Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Saudara lihat, pekerjaan baik selalu Allah kerjakan. Selalu dimulai dari Allah. Jadi mengerjakan keselamatan yang ada di ayat 12 dari Filipi pasal yang kedua ini bukan supaya saya dan saudara diselamatkan. Karena kalau kita mengandalkan perbuatan baik kita atau ketaatan kita, itu mustahil. Karena hampir setiap detik kita sebagai manusia pasti bisa jatuh dalam dosa. Orang yang akan berjumpa dengan Allah adalah orang yang harus benar-benar sudah mati akan dosa. Nah, orang yang sudah mati akan dosa adalah orang-orang yang masuk dalam golongan kaum pilihan Tuhan. Sekali lagi, masih bisa berdosa tetapi tidak bersifat total dan final. Jadi, mengerjakan keselamatan di sini bukan berarti supaya selamat, tidak. Karena kata yang dimaksud di sini adalah katergasomai. Nah, saya dan saudara harus belajar firman Tuhan supaya kita memahami bahwa ternyata perbuatan baik kita menurut Yesaya itu seperti kain kotor. Tidak akan pernah mendatangkan kebaikan, keselamatan kepada saya dan saudara. Ya, seorang biarawan namanya adalah Martin Luther. Bagaimana dia mencoba terus untuk berbuat baik. Tetapi dia selalu gagal. Karena dia berpikir bahwa keselamatan itu karena hasil usaha atau perbuatan baik. Tetapi ketika dia berjumpa dengan firman Tuhan, maka sungguh-sungguh dia menyadari bahwa keselamatan itu hanya benar anugerah Allah. Sehingga dia buatlah 5 sola yang terkenal. Salah satunya adalah sola gratia. Manusia bisa diselamatkan itu karena kasih karunia daripada Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pendeta Marcel ya menurut saya tidak tepat. Karena di dalam kekristenan ya sekali selamat tetaplah selamat. Terus bagaimana dengan orang yang dulu Kristen, murid Tuhan dan menjadi murtad? Jawabannya adalah sebenarnya mereka bukanlah orang yang sudah diselamatkan atau tidak pernah mendapatkan anugerah keselamatan. Mereka cuma ada di Kristen, itu cuma bernaung, cuma sebentar. Mereka tidak tinggal di dalam Kristus. Akhirnya mereka tidak berakar, mereka tidak bertumbuh, mereka tidak berbuah iman mereka. Murtad, mereka meninggalkan kekristenan. Jadi saya dan saudara hari-hari ini mari untuk hidup terus di dalam Tuhan. Saya yakin ya mengerjakan keselamatan di sini bukan berarti saya dan saudara supaya selamat. Tidak. Tetapi saya yakin orang yang sudah diselamatkan, dia tidak akan bersantai-santai untuk giat di dalam Tuhan. Dia akan pakai hidupnya beribadah, merenungkan firman Tuhan, melayani Tuhan. Apa yang bisa dia buat untuk menyenangkan Tuhan, dia akan buat untuk menyenangkan Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku adalah orang yang berdosa. Tetapi ketika aku mendapatkan kasih karunia Allah, aku bekerja dengan segiat-giat mungkin. Tetapi bukan karena dia, tetapi karena kasih karunia Allah yang ada di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, ini tanggapan dari saya kiranya menjadi berkat. Kiranya saudara-saudara tetap percaya bahwa di dalam Yesus sekali selamat, tetap selamat. Tuhan memberkati.